بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang masalah warisan. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين باب ما جاء لا وصية لوارث bab tentang tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini pertanyaan yang kemarin disampaikan, jawabannya ada dalam bab ini. Hadis 2120 qala al-muallif rahimahullahu ta'ala عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Rasulullah bersabda fi khutbatihi pada khutbahnya ama hajjatil wada' pada tahun haji wada' yaitu tahun 10 Hijriah. Innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha berkah dan maha tinggi, qad a'ta, sungguh telah memberi, likulli, kepada setiap, dzi haqqin, yang memiliki hak, haqqahu, akan haknya, fala wasiyata, maka tidak ada wasiat, tidak boleh memberikan wasiat, liwarithin, untuk pewaris. Kemudian beliau menjelaskan masalah yang lain. Al-waladu, anak itu, lil firashi, untuk pemilik istri atau pemilik budak. Jadi firash bisa diartikan istri atau budak. Maksudnya untuk pemilik istri atau pemilik budak. Walil ahir, dan untuk orang yang berzina, al-hajar, mendapatkan batu. Wa hisabuhum, dan hisab mereka, 'ala Allah, atas tanggungan Allah. Kemudian beliau menjelaskan yang lain lagi. Wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwakan ila ghairi abi, kepada selain bapaknya, jadi menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Awin tama, atau dia itu bernisbat ila ghairi mawali, kepada selain maulanya. Maula itu mantan majikannya, orang yang memerdekakan dia. Fa'alaihi, maka wajib atasnya, la'natullahi, laknatnya Allah, at-tabi'ah, yang mengikuti, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksudnya berlanjut sampai hari kiamat. Kemudian beliau menjelaskan masalah yang lain. La tunfiqu imra'atun, tidak boleh seseorang wanita berinfak, min baitiha zaujiha, dari rumah suaminya, illa biilni zaujiha, kecuali dengan izin dari suaminya. Qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walat ta'am, tidak pula makanan, harus izin juga? Qala, beliau menjawab, dzalika, makanan itu adalah afdalu amwalina, paling utamanya harta milik kita. Artinya tetap harus izin juga. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, al-ariyah, pinjaman, muaddatun, harus ditunaikan, maksudnya dikembalikan. Wal minhatu, dan pinjaman, minhah juga pinjaman, tapi nanti dijelaskan perbedaannya apa dengan ariyah. Mardudatun, itu harus dikembalikan. Wadainu, dan hutang itu, maqdiyun, harus dilunasi. Wazzaimu, dan orang yang menanggung itu, gharimun, itu menanggung hutang. Hadis ini sahih, panjang, tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu haji wada. Tapi meskipun panjang dibandingkan hadis-hadis yang lain, ini hadis ini sebenarnya tidak panjang kalau kita jadikan sebagai ceramah. Seandainya kita ceramah, khutbah, hanya menyampaikan masalah yang disebutkan dalam hadis ini enggak sampai 5 menit selesai, Pak.
Makanya khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak panjang-panjang, terutama khutbah yang rutin, khutbah Jumat itu pendek. Tapi kalau yang tidak rutin, maksudnya yang jangkanya panjang, ya itu kadang-kadang lebih panjang. Misalnya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, itu lebih panjang. Tapi kalau yang rutinan khutbah Jumat, itu khutbah beliau sangat singkat, padat, ringkas sehingga bisa dipaham dengan gamblang. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, yang berkaitan dengan bab adalah pada kalimat fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga seandainya seorang bapak berwasiat, nanti kalau saya mati, maka anak saya nomor satu itu nanti dikasih separuh harta dari harta warisan. Itu enggak boleh. Meskipun si anak yang pertama ini paling miskin. Jadi dia punya 5 anak, 4 ini semuanya sudah sukses, bos-bos di suatu perusahaan. Nah satunya yang paling gede ini yang paling miskin. Dia tidak punya harta yang banyak. Terus bapaknya mewasiatkan nanti kalau saya mati separuh harta saya untuk anak saya nomor satu karena dia yang paling miskin. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada pembagian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pengecualian? Ada, Pak. Pengecualiannya disebutkan dalam hadis yang lain, illa ayyasha'a al-warathah. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan. Jadi misalnya pewarisnya 5 anak tadi. Kemudian 4 anak mengizinkan, merestui. Enggak apa-apa, Pak. Panjenengan wasiatkan separuh harta untuk mas kita. Karena mas kita yang paling miskin. Kami sebagai adik-adik, kami rela semuanya. Nah, kalau begitu boleh. Karena apa? Di dalam riwayat yang lain ada tambahan. Illa ayyasha'al warathah. Kecuali kalau diizinkan oleh ahli waris. Tapi saya jujur, tambahan ini diriwayatkan Daruqutni, derajatnya dhaif. Karena derajatnya dhaif, maka diperselisihkan oleh oleh para ulama. Sebagian lagi mengatakan derajatnya hasan. Misalnya Imam Ibnu Hajar dia mengatakan hadis ini diriwayatkan Daruqutni dengan ada tambahan illa ayyasha al-warathah, kecuali kalau dikehendaki oleh ahli waris yang lain sanadnya hasan kata Ibnu Hajar. Tapi kata Syekh Zuhairi mungkar. Enggak, ini bukan hasan ini mungkar. Mungkar itu apa? Dhaif. Nah, sehingga ringkasnya ini masalah masih diperselisihkan tentang derajat hadis tersebut. Tapi kaidah umumnya memang diperbolehkan seseorang itu turun dari haknya sendiri, Pak. Jadi misalnya panjenengan punya hak, kemudian hak panjenengan itu tidak panjenengan ambil, enggak apa-apa. Misalnya, rebutan 2 orang terhadap satu barang. Panjenengan sebenarnya tahu, ini barang milik saya. Tapi daripada rebutan, rame-rame, mending saya ngalah saja. Nah, ngalah begitu enggak apa-apa. Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan menyia-nyiakan haknya setiap orang, sehingga besok di akhirat akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, al-waladul firash. Anak itu untuk pemilik istri atau pemilik budak. Jadi misalnya, saya punya budak. Kemudian budak ini dizinai oleh seseorang laki-laki. Setelah itu dia bunting. Setelah itu budak punya anak. Anak itu kemudian jadi rebutan antara saya sebagai pemilik budak dengan orang yang dulu menzinai dia. Yang dimenangkan siapa? Al-waladu lil firash. Anak bagi pemilik budak. Berarti anak itu milik saya. Karena budaknya milik saya. Meskipun anaknya mirip betul-betul dengan orang yang menzinainya tadi. Adapun yang berzina walil ahil hajar. Yang berzina dapat batu. Batu ini tafsirannya ada 2. Al-hajar, tafsiran yang pertama adalah la syai'alah. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Mendapatkan kosong. Ini bahasa orang Arab ya. Dapat batu maksudnya tidak dapat apa-apa. Seperti kalau orang Indonesia mengatakan mangan angin, makan angin, maksudnya enggak makan apa-apa. Kemudian yang kedua, tafsiran yang kedua, al-hajar batu itu adalah ar-rajm dirajam. Tafsiran yang kedua kurang bagus
karena tidak semua orang yang berzina itu dirajam. Bisa saja orang berzina tidak dirajam karena dia belum muhsan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bolehnya kita itu menisbatkan diri kepada orang yang bukan bapak kita. Saya bin Fulan. Nah, Fulan itu bukan bapak kita, nggak boleh. Kenapa kamu tidak mengakui bapakmu? Saya benci sama bapak saya. Selalu crash dengan bapak saya. Nggak boleh. Dosa besar. Bukti dosa besar mana? Ini, laknat Allah. Karena dosa besar itu ciri-cirinya diancam dengan 4. Salah satu dari 4. Laknat Allah, murka Allah, neraka, hukuman had di dunia. Nah, ini termasuk yang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seorang wanita mau menginfakkan harta yang ada di rumah suaminya itu harus dengan izin, Pak. Tapi izin itu ada 2 macam. Yang pertama adalah idznun sharih, izin yang jelas. Mas tuh ada peminta-minta, saya kasih 10.000 boleh enggak? Kayaknya dia kelaparan. Biasanya peminta-minta dikasih 1.000. Nah, ini dikasih 10.000. Suaminya mengatakan silahkan. Nah, jelas berarti izin. Yang kedua adalah izin yang mafhum, yang sudah dipahami. Ada pengemis datang, biasanya dikasih 2.000. Nah, otomatis kita kasih 2.000 tanpa bilang suami, karena sudah kebiasaan di rumah itu berarti sudah mendapatkan restu dari suami, enggak apa-apa. Kemudian beliau menjelaskan masalah yang lain, yaitu tentang ariyah, pinjaman. Itu harus muaddad, harus dikembalikan. Dikembalikan maksudnya gimana? Kalau barangnya masih ada, maka harus dikembalikan barangnya. Kalau barangnya sudah tidak ada, maka dikembalikan harganya. Misalnya seseorang pinjam laptop saya nih. Maka kalau laptopnya masih utuh, ya berarti dikembalikan laptopnya. Nggak boleh tiba-tiba dia mengatakan, dulu laptopmu harganya berapa? 5 juta saya bayar 5 juta, kemudian laptopnya dia gondol. Nggak boleh, harus muaddah, harus dikembalikan. Kalau laptopnya hilang atau rusak, nah maka dia bertanggung jawab mengembalikan dalam bentuk timah, yaitu harganya. Harganya berapa? Adapun minhah ini adalah pinjaman yang biasanya itu berupa tanah atau kendaraan atau pohon. Kalau tanah itu dipakai manfaat tanah tadi, Pak, ditanami. Kalau pohon itu dipakai manfaatnya dipetik buah-buahnya. Kalau kendaraan atau kambing itu maka dimanfaatkan susunya diperah. Nah, itu yang disebut minhah kayak begitu tuh. Jadi berbeda dengan ariyah ya. Kalau ariyah itu misalnya kita pinjam pensil, kita pinjam laptop, kita pinjam HP, nah barang-barang gitu ya. Jadi pinjam yang kalau sudah selesai kembalikan, nah itu namanya ariyah. Kalau minhah ini pinjam kalau sudah tidak bisa mengeluarkan manfaatnya lagi baru dikembalikan. Misalnya pohon, saya punya 10 pohon mangga. Nah salah satu pohon mangga saya kasihkan kepada tetangga saya. Silahkan ini jadi milik antum, tapi buahnya saja, bukan pohonnya. Nah, selama buahnya masih berbuah, dia panen terus, boleh. Enggak usah minta izin karena sudah saya pinjamkan kepada dia. Begitu sudah tidak panen lagi, nah pohonnya kembali menjadi milik saya. Kalau saya tebang juga diperbolehkan, enggak ada masalah. Maka itu harus mardudah, dikembalikan ya, karena akadnya hanya dipinjamkan. Kemudian hutang harus dilunasi. Artinya kalau tidak dilunasi berarti zalim. Kemudian orang yang menanggung itu adalah menanggung hutang. Artinya gini, misalnya ada seseorang jual beli, kemudian dia dicegah untuk melakukan jual beli. Jadi orang tidak percaya dengan dia. Akhirnya saya menanggung. Saya tanggung, Pak, orang ini insya Allah jujur. Jadi kalau dia jual beli dengan antum, pasti nanti dia bayar. Kalau nggak bayar gimana? Kalau nggak bayar saya yang nanggung. Nah, itu saya disebut sebagai zaim, penanggung. Ternyata betul, Pak. Dia jual, beli, dia melakukan pembelian, tapi tidak membayar. Malah dibawa lari pergi ke luar negeri. Nah, maka yang menanggung siapa? Karena dia sudah lari ke luar negeri, Pak. Dikejar nggak bisa. Nah, yang menanggung ya saya, zaimnya saya tadi, maka saya yang gorim, saya yang menanggung hutang dia. Salah sendiri saya menjadi zaim atau penanggung terhadap orang tersebut. Kalau tidak mau nanggung hutang dia, ya jangan menjadi penanggung terhadap orang tersebut. Berikutnya 2121 dari Amr bin Kharijah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ala naqatihi di atas di atas onta betina beliau.
Wa ana sementara saya ini tahta di bawah jiraniha. Jiran di sini nih, Pak. Bawahnya mulut sampai dengan tempat disembelih sini. Apa ini namanya? Pokoknya bawahnya mulut ya. Wa ana dan saya ini tahta jiraniha. Di bawah di di bawahnya bagian bawah mulut dia. Wahia sementara hewan tersebut taksa'u, dia itu taksa'. Taksa' itu artinya adalah tabla', menelan. Bijirratiha, dengan makanan yang dia kunyah. Jadi onta itu seperti sapi ya. Kalau sudah makan, kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah-kunyah lagi. Kemudian nanti ditelan, kemudian dikeluarkan lagi, dikunyah-kunyah lagi, yang gayemi begitu. Nah, yang makanan yang dikeluarkan, dikunyah itu namanya jirrah. Wa inna dan sesungguhnya lu'abaha, ilernya, liurnya, yasilu mengalir baina katifaya, antara kedua tulang punggung saya. Dan ini menunjukkan bahwasanya liurnya binatang yang halal dimakan adalah suci. Seandainya tidak suci, tidak mungkin Nabi membiarkan Amr bin Kharijah ini ketetesan liur onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan, bagaimana liur hewan yang tidak halal dimakan? Misalnya kucing tidak halal dimakan. Kalau dia mengeluarkan liur, najis atau tidak? Nah, meskipun haram dimakan, hukumnya tetap asalnya suci, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan najis. Nah, untuk kucing kita tidak mendapatkan dalil najisnya, berarti suci, Pak. Adapun anjing, nah kita mendapatkan dalil najisnya. Oleh Nabi disuruh cuci 7 kali, menunjukkan najis. Maka ringkasnya, hukum asal dari liur, baik itu yang halal maupun yang haram dimakan, hewannya itu hukumnya adalah suci, kecuali yang ada dalil najisnya. Fasami'tuhu, lalu aku mendengar beliau yaqulu mengucapkan, innallaha, sesungguhnya Allah, a'ta memberikan kulladzi haqqin, kepada setiap yang memiliki hak, haqqahu akan haknya. Fala wasiyata, maka tidak ada wasiat lagi, liwarith, untuk ahli waris. Terus kalau tidak boleh wasiat kepada ahli waris, wasiatnya kepada siapa? Ya non ahli waris. Misalnya wasiat kepada tetangga. Kalau saya mati, maka sepertiga harta kasihkan kepada tetangga sebelah saya ini. Kenapa? Karena dialah yang merawat saya pas saya sakit. Anak-anak saya semuanya di luar negeri, tidak ada yang merawat. Maka dialah yang mewarisi sepertiga harta saya. Boleh. Dan anak-anaknya nggak boleh protes, Pak. Wah, ini bapak gimana malah kasihkan tetangga. Ya terserah bapak, hartanya bapak. Atau misalnya dia mewasiatkan kepada anak angkat. Boleh. Saya punya 5 anak. Yang satu ini bukan anak saya sendiri, tapi anak angkat. Nah, yang 4 ini dapat warisan. Berarti yang satu ini saya kasih wasiat. Boleh. Wal waladu, dan anak itu lil firash, untuk pemilik istri atau pemilik budak. Walil akhir, dan untuk orang yang berzina al hajar, dapat batu, yaitu dapat 0. Wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwa ila ghairi abih, kepada selain bapaknya, awin tama, atau bernisbat ila ghairi mawali, kepada selain majikan yang memerdekakannya, raghbatan anhum, karena dia itu berpaling dari mereka, fa alaihi la'natullah, maka wajib atasnya mendapatkan laknat Allah. La yaqbalullahu minhu, Allah tidak menerima darinya sarfan, amal wajib, wala adlan, tidak pula amal sunnah. Jadi amalnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat enggak diterima. Puasa enggak diterima. Ngeri, Pak ya? Nah, tambahan ini kan tidak ada pada hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya berhenti sampai dengan kata-kata fa'alaihi la'natullah. Dia dapat laknat Allah. Adapun apakah amalnya diterima atau tidak enggak disebutkan. Nah, di sini Allah tidak terima amal wajib maupun amal sunnahnya. Ada juga yang menafsirkan sebaliknya, sorfan amal sunnah, adlan amal wajib. Kalau saya lebih suka amal wajib dan amal sunnah. Ya. Karena yang wajib itu lebih berhak untuk disebutkan di awal. Nah, tambahan ini apakah sahih? Di sini ada rawi bernama Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama.
Makanya Imam Tirmidzi di sini mengatakan, qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, la ubali, saya enggak peduli bi hadithi Syahr, dengan hadisnya Syahr, alias hadisnya saya enggak mau terima. Enggak peduli, saya enggak terima. Kalau ada hadis riwayat yang meriwayatkan Syahr, saya enggak pedulikan, enggak diambil. Ini berarti Imam Ahmad mendhaifkan hadisnya Syahr bin Hausyab. Pendapat yang kedua, saya tanya kepada Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, tentang Syahr bin Hausyab, maka fawathaqahu, dia menilai Syahr ini thiqat, berarti hadisnya bisa dipakai. Nah, berarti kalau kita ngikuti pendapatnya Imam Bukhari, maka tambahan ini sahih, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Kalau kita mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, berarti tambahan ini tidak dipakai karena hadisnya dhaif tadi. Imam Tirmidzi kecenderung kepada siapa? Ya tentu saja kepada gurunya. Maka dia mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Karena dia mengikuti pendapat gurunya, yaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Biasa Pak ya, namanya murid biasanya condongnya kepada pendapat gurunya. Maka na'udzubillah min syarri dzalik, ini mengerikan sekali sampai amal wajib dan sunnahnya semuanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tafsir yang lain untuk sarfan wala adlan, tapi itulah yang paling populer. Berikutnya babu majaa, bab tentang yubda'u biddain, dimulai terhadap hutang terlebih dahulu qabla al-wasiyah, sebelum wasiat. Sudah pernah saya sampaikan bahwasanya sebelum dibagi warisan itu harus dilakukan 4 hal. Yang pertama, urusi jenazah dengan harta warisan dia. Kalau tidak ada yang mengurusi dengan hartanya sendiri. Yang kedua, lunasi hutang dia kepada Allah. Misalnya puasa Ramadan dia punya hutang, dilunasi dengan fidyah dari harta warisan dia. Boleh juga dilunasi dengan puasa, boleh. Kemudian yang ketiga, lunasi hutangnya kepada manusia. Kemudian yang keempat, wasiatnya diselesaikan. 4 ini sudah, baru boleh dibagi warisan. Kalau masih ada sisa. Kalau enggak ada sisa ya sudah, ngaplo, enggak dapat apa-apa. Nah, maka bab ini menjelaskan hutang itu didahulukan sebelum wasiatnya. 122. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada, telah menetapkan bidain, hutang itu, qabla, sebelum al-wasiyah, wasiat. Wa antum, sementara kalian wahai para manusia, taqraun, kalian membaca, yaitu dalam Al-Qur'an, al-wasiyata qabla dain, wasiat disebutkan sebelum hutang. Mari kita lihat ayatnya yang menyebutkan wasiat sebelum hutang. Wasiyatin. Pada surat An-Nisa ayat 11, demikian juga ayat 12, Allah mengatakan, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian warisan itu mim ba'di wasiyah, setelah wasiatnya si mayit, yusi biha, yang dia berwasiat dengannya, audain, atau setelah hutangnya. Nah, di sini Allah sebutkan wasiat baru hutang. Tapi cara pelaksanaannya dibalik, hutang dulu baru wasiat. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan begitu. Ini kan qadha, Nabi sudah memutuskan kan. Nah, kalau Nabi sudah memutuskan begini, nggak boleh diotak-atik, Pak. Nggak boleh kita berpendapat sendiri, saya pilih sesuai zahirnya ayat saja, saya mulai wasiat dulu, nggak bisa. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mendahulukan wasiat? Para ulama menjelaskan, didahulukan wasiat di dalam penyebutannya dalam Al-Quran, ini karena banyak orang yang meremehkan. Kalau masalah hutang, banyak yang mempedulikan, Pak. Bapak mati, utangnya berapa? Ayo kita segera lunasi. Kasihan bapak, nggak bisa masuk surga kalau belum lunasi. Nah, wasiat diremehkan. Nah, karena banyak yang meremehkan wasiat, Allah sebutkan pertama kali, wasiat. Nah, supaya diperhatikan masalah wasiat ini. Maka ini mirip dengan ayat yang lain, di mana Allah mengatakan, tasta'nisu, minta izin. Surat An-Nur ayat 27. Jangan masuk rumah orang hatta tasta'nisu wa tusallimu, sampai minta izin dan salam. Prakteknya dibalik, salam dulu baru minta izin. Jadi jangan kebalik ya. Datang ke rumah teman kita, boleh masuk enggak? Assalamualaikum, enggak begitu. Assalamualaikum. Nah, kalau dijawab waalaikumsalam, baru kita tanya, boleh masuk enggak? Minta izinnya nomor 2. Nah, adapun minta izin ini disebutkan pertama kali oleh Allah karena banyak yang meremehkan pada waktu itu. Banyak orang-orang Arab yang kalau masuk ke rumah temannya, Assalamualaikum, langsung bludus.
Assalamualaikum langsung kepalanya nongol di depan pintu melongok ke dalam. Padahal istri kita lagi berada di pojok tanpa jilbab. Nah, kelihatan oleh tamu tadi. Nah, maka oleh Allah disuruh jangan begitu, salam dulu. Kalau udah dijawab baru minta izin, boleh enggak melongok ke dalam. Kalau belum diizinkan jangan melongok. Nah, itu sebabnya Allah dahulukan kata-kata tasta'nisu atau minta izin. Berikutnya babu maja. Ini istilahnya apa seperti ini? Istilahnya adalah dalam ilmu tafsir taqdimun wa ta'khirun. Taqdimun didahulukan wa ta'khirun dan diakhirkan. Kata-kata tasta'nisu didahulukan, tusallimu diakhirkan. Tapi maksudnya salam dulu baru minta izin. Istilahnya taqdimun wa ta'khirun. Dan takdim dan takhir seperti ini dalam Al-Qur'an banyak. Kalau pengen tahu contoh-contoh yang lain, gampang. Buka kitab tafsir Jalalain. Dibaca dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Setiap ketemu kata-kata takdim dan takhir, kasih tanda. Nah, akan ketemu nanti setiap ayat yang mengandung takdim dan takhir. Berikutnya babu maja'a fir rajul, bab tentang seseorang yatasaddaq, dia bersedekah, au yu'tik ya'tik, atau dia memerdekakan budak. Kapan itu sedekahnya? Indal maut, sebelum mati. Boleh enggak seperti itu? Kalau boleh ada pahalanya enggak? Hadis 2123 dari Abu Habibah At-Ta'i, dia mengatakan, Ausa telah berwasiat ilayya kepada saya, akhi saudaraku, bitaifatin dengan sekelompok min malihi dari hartanya, sebagian dari hartanya. Falakitu maka aku berjumpa Abu Darda kepada Abu Darda sahabat Nabi, fakultu saya berkata, inna akhi sesungguhnya saudaraku, ausa ilayya berwasiat kepadaku, bitaifatin min malih dengan sebagian hartanya. Fa'aina maka kemana tara engkau berpendapat li bagi saya wad'ahu meletakkan harta tadi. Jadi saya diwasiati oleh saudara saya, misalkan ya, sepertiga nanti tolong disedekahkan. Nah, dia bingung, sedekahnya kemana ini? Fil fuqara, apakah untuk orang-orang fakir? Awil masakin, ataukah untuk orang-orang miskin? Awil mujahidin, atau untuk para mujahid fisabilillah? Dia bingung ini maksudnya pilih pahala yang terbesar itu kemana gitu Pak. Terbesar itu fakir, atau miskin, atau mujahid. Maka dia konsultasi kepada Abu Darda, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkenal Abu Darda ini orang yang ilmunya banyak. Faqala maka Abu Darda mengatakan, amma ana, adapun saya, falau kuntu, andaikan itu saya, lam a'dil, saya tidak akan menyimpang bil mujahidin, terhadap orang-orang mujahidin. Atau lebih enaknya, lam a'dil, saya tidak akan menyetarakan bil mujahidin, dengan para mujahidin. Artinya mujahidin adalah nomor satu, nggak ada yang setara dengan mereka. Mujahid yang paling afdal. Lebih utama saya berikan kepada para mujahidin daripada kepada fuqara dan masakin. Kenapa? Karena kalau saya berikan kepada fuqara dan masakin, manfaatnya hanya untuk mereka pribadi saja. Untuk mereka makan, untuk makan anak istri mereka. Tapi kalau untuk mujahidin, manfaatnya untuk umat. Ya. Para mujahid ini berjuang, berjihad untuk menjaga keamanan negara, untuk menjaga keamanan Islam. Nah, maka manfaatnya lebih banyak. Sehingga saya berikan kepada para mujahid. Sehingga di sini kenapa Al-Imam Abu Darda memilih para mujahid? Karena ada kaidah mengatakan al khairul muta'addi muqaddamun 'alal khairi al-lazim. Kebaikan yang bersifat merembet kepada orang lain itu didahulukan daripada kebaikan yang bersifat untuk diri sendiri. Disebut lazim atau qasir sama ya. Nah, maka dia dahulukan yang para mujahidin. Kemudian dia mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu perumpamaan alladzi yu'tik, orang yang memerdekakan budak indal maut, menjelang mati. Itu adalah kamathali seperti perumpamaan alladzi yuhdi, orang yang memberikan hadiah idza syabi', ketika dia sudah kenyang." Orang makan satu piring penuh, temannya enggak punya makanan, dia makan sendiri. Temannya enggak diajak makan, Pak. Begitu sudah kenyang, dia berikan kepada temannya. Wis warak aku entek ngono. Ini mengandung apa? Mengandung meremehkan kepada temannya tadi.
Seolah-olah temannya itu nggak ada harganya bagi dia, sehingga nggak perlu dia muliakan, nggak perlu diajak makan. Kapan dikasih makan? Kalau dia sudah nggak butuh. Nah, sehingga maksud hadis ini adalah mencela orang-orang yang maunya bersedekah atau maunya memerdekakan budak, itu kalau hampir mati saja. Pas sehat dia pelit, Pak. Nggak mau sedekah, nggak mau memerdekakan budak. Begitu mau mati baru memerdekakan atau baru berwasiat. Nanti kalau saya mati maka sepertiga harta saya untuk ini. Ketika hidup dia nggak pernah sedekah. Nah itu tercela, seperti tercelanya orang yang ngasih hadiah pas kenyang. Ini tafsiran yang pertama, ya, bahwasanya itu tercela. Tafsiran yang kedua, seperti orang yang memberikan hadiah ketika kenyang. Maksudnya apa? Maksudnya pahalanya turun. Kalau kita masih butuh kepada barang yang kita hadiahkan tadi, kemudian kita lepas, pahalanya besar. Tapi kalau kita udah nggak butuh, baru kita berikan, nah itu pahalanya kecil. Dalilnya dari mana? Dari surat Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul bir, kalian tidak akan mencapai surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sebagian apa yang kalian sukai. Harta yang masih kita butuhkan itu kita sukai, Pak. Kalau kita sudah nggak butuh, sudah nggak kita sukai lagi. Maka maksudnya pahalanya menjadi kecil. Hadis ini kata Imam Tirmidzi sahih, tapi kata Syekh Albani dhaif. Nah, saya tidak atau saya belum sempat mencari ya sebab kedhaifannya itu, kenapa didhaifkan oleh Syekh Albani, saya belum sempat mencarinya. Berikutnya 2124 dari Aisyah bahwasanya Barirah ja'at datang. Barirah ini seorang budak perempuan. Tasta'inu, dia minta tolong Aisyah kepada Aisyah fi kitabatiha, di dalam mukatabahnya. Mukatabah itu seorang budak membayar kepada majikannya harga dirinya supaya dia merdeka. Dia tanya sama majikan, harga saya berapa kalau dijual? 100 juta. Baik, saya bayar kepada antum 100 juta. Nah, itu namanya mukatabah. Nah, dia tidak punya uang sehingga minta tolong kepada Aisyah supaya dilunasi. Walam takun, dan tidaklah Barirah qadot melunasi min kitabihatiha, dari mukatabahnya syai'an sedikit pun. Jadi belum ada yang dibayar. Faqalat laha Aisyah, maka Aisyah berkata kepada Barirah, irji'i, silahkan kembali ila ahlik, kepada majikan kamu. Jadi kata-kata ahlun itu terjemahnya sesuai kondisi kalimat ya. Di sini artinya apa? Majikan. Fa in ahabbu, kalau mereka itu senang, an aqdiya angki, supaya aku melunasi darimu kitabataki, mukatabahmu, wa yakuna li, dan menjadi milik saya, walauki, walakmu, fa'altu, maka saya mau melakukan. Jadi Aisyah mau memerdekakan Barirah dengan syarat walaknya menjadi milik Aisyah. Walak itu apa? Walak itu adalah alaqatun, hubungan, bainal mu'tik, antara orang yang memerdekakan, wal mu'tak, dan orang yang dimerdekakan. Itu namanya wala. Maka kalau Barirah dimerdekakan Aisyah, Barirah namanya menjadi Barirah al-Aisyiyah. Barirah maulanya Aisyah. Terus min muqtadayatihi, termasuk dari konsekuensi wala ini adalah annal mu'tik yarithuhu, bahwasanya orang yang memerdekakan tadi akan mewarisi orang yang dimerdekakan inda adamil waris, ketika dia tidak punya ahli waris. Barirah mati, tidak punya suami, tidak punya anak, dia sebatang kara. Siapa yang mewarisi? Aisyah. Nah, itulah konsekuensi dari wala ini. Jadi Aisyah bersyarat, kalau walakmu untuk saya enggak apa-apa. Sehingga kalau nanti kamu mati, kamu tidak punya ahli waris, ya warisannya saya yang mengambil. Fadzakarat dzalika, maka menyebutkan hal itu Barirah li ahliha, kepada majikannya, fa'abau, maka mereka enggan. Wa qalu, mereka mengatakan, insya'at, jika Aisyah mau, antahtasib, bahwasanya dia itu hisbah, mengharap pahala, alaiki, atas memerdekakan kamu, wa yakuna lana, dan menjadi milik kami, walauki, walakmu, faltaf'al, silahkan dia lakukan. Jadi majikannya pelit ternyata, Pak. Silahkan Aisyah, kalau merdekakan kamu, merdekakannya ihtisab saja, mengharap pahala, enggak usah mengharap warisan. Warisan kamu tetap jadi milik kita. Orang ngajar banget mereka ya.
sudah tidak mau memerdekakan gratis dan tidak mau melepaskan apa? Walaknya. Padahal walak itu hak bagi orang yang memerdekakan. Fadzakarat, maka Aisyah menyebutkan dzalika, hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, "Ibta'i, belilah, fa'atiki, lalu merdekakanlah. Fa innamal wala, tiada lain wala itu liman a'tak, bagi orang yang memerdekakan, bukan bagi mantan majikan yang tidak memerdekakan." Nah, kalau kamu yang merdekakan berarti kamu yang dapat wala. Tsumma qama, kemudian berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya khutbah. Faqala, bersabda, "Ma balu aqwamin?" Kenapa itu kondisinya kaum-kaum yastarituna syurutan, mereka memberikan syarat dengan beberapa syarat, laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam ketetapan Allah. Yang dimaksud tidak ada dalam ketetapan Allah itu maksudnya menyelisih ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tukhalif, menyelisihi kitab Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah itu bisa Quran, bisa sunnah, Pak. Jadi kitabullah di sini tidak harus Al-Qur'an, ya. Karena artinya bukan kitab Allah, tapi ketetapan Allah. Kalau diartikan kitab ya Quran. Kalau diartikan ketetapan, ketetapan itu adalah wahyu. Bisa Quran, bisa sunnah. Man ishtarata syartan, barang siapa yang meminta suatu syarat, laisa fi kitabillah, yang tidak ada dalam ketetapan Allah, maksudnya menyelisih kitab Allah, falaisa lahu, maka tidak ada bagi dia syarat tersebut. Wa in ishtarata, meskipun dia bersyarat, mi'ata marratin, 100 kali. Dalam riwayat yang lain bukan mi'ata marratin, tetapi mi'ata syartin, 100 syarat. Bedanya kalau 100 kali, berarti syaratnya sama, tetapi diulang sampai 100 kali. Tapi kalau 100 syarat, ya bisa saja syaratnya berbeda, tetapi jumlahnya syarat tersebut adalah 100 syarat. Nah, di sini dalam Bukhari ada salah satu lafal, wa in ishtarata mi'ata syartin. Meskipun dia bersyarat 100 syarat, enggak diterima. Syartullahi ahaq wa authaq. Syarat dari Allah itulah yang lebih berhak dan lebih kuat. Sehingga syarat dari manusia tadi itu batal adanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena itulah jumhur ulama berpendapat, kalau seorang wanita dinikahi oleh seorang laki-laki dengan bersyarat tidak boleh mempoligami saya kalau menjadi suami saya, maka syarat tersebut menurut mayoritas para ulama batal. Kenapa batal? Karena laisa fi kitabillah, tidak sesuai ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Mathna wa thulatha wa ruba. Laki-laki boleh menikah 2, boleh 3, boleh 4. Menyelisih mereka mazhab Hambali. Kata Imam Ahmad, syarat tersebut sah. Boleh seorang perempuan bersyarat tidak dipoligami. Kenapa? Karena poligami itu bisa madharat. Dengan sebab poligami akhirnya bertengkar. Dengan sebab poligami akhirnya tidak adil. Nah, madharat. Sehingga bersyarat boleh, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan syaratnya sah. Nah, tapi lebih bagusnya kita pakai pendapatnya jumhur, karena biasanya ya jumhur atau mayoritas itu lebih kuat dari sisi banyak yang pemikirannya sama terhadap masalah tersebut. Dan ini dalilnya ya, syartan laisa fi kitabillah. Syaratnya tidak sesuai dengan ketetapan Allah yang membolehkan poligami. Kemudian dari sini kita ambil pelajaran bahwa Nabi itu kalau menyebutkan seseorang yang melakukan pelanggaran, itu beliau tidak sebutkan namanya, Pak. Jadi jangan biasa-biasa menyebutkan nama orang, ya. Ada orang misalnya melakukan satu pelanggaran, sebutkan saja pelanggarannya, jangan namanya. Kalau kita sebutkan namanya berarti kita itu melecehkan dia atau menggibah dia. Tapi kalau menyebutkan pelanggarannya untuk diambil pelajaran, nah nggak ada masalah. Makanya dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, karena adalah Nabi idza balaghahu 'anir rajul syai', apabila sampai kepada beliau sesuatu kekurangan dari seseorang, beliau tidak mengatakan ma balu fulan. Kenapa itu si fulan begini dan begitu? Enggak disebut namanya, enggak. Walakin yaqul ma balu aqwam. Kenapa itu orang-orang mengatakan begini, melakukan begini?
Nah, maka disamarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa pelakunya. Kenapa disamarkan oleh Nabi pelakunya? Manfaatnya dua. Manfaat yang pertama supaya tidak gibah. Manfaat yang kedua karena hukum ini berlaku untuk semua, Pak. Tidak hanya berlaku untuk orang tadi. Kalau disebutkan orangnya, namanya, nanti akan ada salah paham. Ini hukum khusus untuk orang tadi. Untuk yang lain nggak berlaku. Nggak begitu. Kalau Nabi sudah menetapkan hukum, maka hukum itu berlaku untuk semuanya. Baik orang yang melanggar tadi maupun orang yang tidak melanggar atau yang akan melanggar pada kemudian hari. Nah, sehingga fungsinya dua ini kita tidak menyebut nama seseorang. Sampai di sini sudah muncul 3 bintang dalam kitab saya. Ini berarti sudah selesai pembahasan tentang faraid. Maka masuk kitab baru atau abwab baru ya. Kitab yang ke-29 Abwabul Wala'i wal Hibati an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab-bab tentang wala. Wala tadi sudah kita jelaskan, hubungan antara pemerdeka dengan yang dimerdekakan. Wal hibah dan pemberian an Rasulillah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hibah pemberian, yaitu saya memberikan kepada seseorang. Kepemilikannya saya pindah dari milik saya menjadi milik dia. Misalnya, saya bilang kepada teman, ini motor silahkan kamu bawa ke rumah. Dibawa untuk siapa? Untuk kamu miliki. Nah, itu berarti sudah pindah kepemilikan. Itu namanya apa? Hibah. Yang mirip dengan hibah adalah sedekah. Sedekah juga kepemilikan, Pak, dipindahkan. Misalnya zakat fitrah, itu kan termasuk sedekah. Nah, itu kepemilikan beras kita pindahkan kepada si miskin yang kita berikan. Itu namanya sedekah. Bedanya dengan hibah, kalau hibah pemberian ini bukan kepada orang miskin, tapi kepada teman, atau kepada tetangga, atau kepada kenalan. Kalau sedekah itu kepada orang miskin. Jadi memberinya berbeda ya. Ini orang miskin butuh bantuan, saya bantu, namanya sedekah. Ini orang bagus sekali akhlaknya, saya senang. Nah, maka untuk apa? Lebih akrab lagi saya kasih suatu pemberian, itu namanya hibah. Atau dari bapak kepada anak, ya, bapaknya ngasih motor, ngasih kitab dan sebagainya, itu hibah. Ada lagi hadiah. Kalau hadiah ini adalah untuk menyambung kecintaan antara seseorang dengan yang lain. Saya punya hubungan dengan teman, bagus hubungannya, tiba-tiba retak gara-gara suatu gesekan. Nah, supaya muncul kecintaan lagi, akhirnya saya kasih hadiah. Ini hadiah untuk antum. Hadiah untuk apa ini? Ya, hadiah biasa aja ya, supaya kita lebih akrab lagi seperti dulu. Nah, itu namanya hadiah. Jadi sama-sama memberi, tetapi namanya bisa berbeda-beda sesuai kondisi. Bab pertama, babu majaa, bab tentang annal wala, bahwasanya wala itu liman a'tak, bagi orang yang memerdekakan. 125 dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya dia aradat ingin antastariya membeli barirah, fashtaratu, maka mereka minta syarat al-wala, walanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, al-wala, wala itu liman a'ta tsaman, bagi orang yang memberikan harga, yang membayar. Auqal, atau Nabi mengatakan, liman waliyan ni'mah, bagi orang yang mengurusi nikmat. Nikmat yang dimaksud di sini adalah dimerdekakan budak tersebut. Dari status menjadi budak menjadi seorang yang merdeka. Itu namanya nikmat, jasa ya. Liman waliyan ni'mah, bagi orang yang mengurusi jasa, yaitu jasa memerdekakan budak. Sehingga dari hadis ini diambil pelajaran bahwasanya wala tidak dimiliki kecuali oleh satu orang saja. Enggak ada yang lain. Dan wala itu karena dia itu adalah merupakan alaqah atau hubungan, makanya muncul bab yang kedua. Babu ma jaa fi, bab tentang an-nahyi, larangan, an bai'il wala, menjual wala, wa an hibati, dan menghibahkan wala. Enggak boleh. Sama dengan nasab, Pak. Nasab itu kan hubungan kita dengan bapak kita. Nah, itu hubungan bapak anak. Itu dijual belikan enggak boleh. Misalnya kita pengen punya nasab habaib, supaya kita di mana-mana dihormati orang, dipanggil Habib. Nah, kita beli nasab Habib, nggak bisa. Kamu itu orang Jawa, ya, bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi SAW, nggak bisa beli nasab habaib, nggak bisa.
2126 dari Ibnu Umar bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha melarang an bai'il wala dari menjual wala wa an hibadih dan dari menghibahkan wala. Berikutnya babu majaa fiman, bab tentang orang yang tawalla, dia itu berwala ghaira mawalih kepada selain maula dia. Awidda'a atau dia itu mendakwakan diri, menisbatkan diri ila ghairi abih kepada selain bapaknya. Ini semuanya sudah kita pelajari pada hadis yang sebelumnya tadi. Karena itu kita baca cepat nggak apa-apa. 2127 dari Ibrahim At-Taimi dari bapaknya dia mengatakan khatabana telah khutbah kepada kami Sayyidina Ali, lalu dia mengatakan man za'ama, barang siapa yang mengatakan anna indana, bahwasanya pada kami ahlul bait syai'an, ada sesuatu naqra'uhu yang kami baca, illa kitaballah, kecuali Al-Qur'an, wa hadhihi sahifah, dan lembaran ini. Lembaran apa? Sahifatun, yaitu satu lembaran, fiha, di dalam lembaran tadi ada dua pembahasan. Pertama, asnanul ibil, tentang usia-usia onta. Yang kedua, wa asyaun, dan sesuatu minal jirahat, dari luka-luka. Artinya kalau ada orang melukai seseorang, hukumannya apa, dendanya apa, itu disebutkan dalam lembaran tadi. Kemudian kalau ada seseorang berbuat kriminal, maka dia mengganti onta dengan usia berapa. Nah, usia onta disebutkan di situ. Maka yang dimaksud onta di sini adalah ibilud diyah, onta untuk membayar diat. Nah, kata Ali, siapa yang mengatakan kami ahlul bait punya kitab lain selain dua ini, satu Al-Quran, dua catatan yang saya simpan, faqad kadzaba, sungguh berarti dia dusta. Nah, jadi ternyata di masa Sayyidina Ali sudah ada isu, Pak, bahwa ahlul bait keluarga Nabi itu punya Quran yang lebih tebal lagi. Tidak hanya 30 juz saja. Maka isu itu ditepis oleh Sayyidina Ali. Enggak benar. Namanya Quran ya cuma 30 juz. Nabi itu kalau menyampaikan ilmu tidak pilih-pilih. Ini khusus ilmu untuk keluarga saya, yang lain tidak boleh tahu. Enggak begitu. Kalau muncul wahyu dari Allah, disampaikan kepada semua umatnya. Beliau enggak beda-bedakan. Karena kalau beliau beda-bedakan seperti itu berarti beliau menyembunyikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada isu bahwasanya orang-orang Syiah punya Quran yang berbeda dengan Quran kita, itu tidak benar, Pak. Qurannya orang Syiah ya sama dengan Quran kita sekarang ini. Kalau tidak percaya silahkan panjenengan yang kaya pergi ke Iran, terbang ke Iran sana, kemudian sholat di masjid Iran yang Syiah. Jangan masjid yang ahli sunnah. Kemudian nanti kalau ada Quran-Quran di situ diambil. Ya. Kalau boleh dibawa pulang. Ya. Saya minta izin, minta satu untuk dibawa ke Indonesia, oleh-oleh. Ya. Nah, nanti silakan dicek di Indonesia. Isinya sama dari Fatihah sampai dengan An-Nas. Nggak ada perbedaan. Saya punya kitab judulnya Siyanatu Al-Qur'ani Minat Tahrif. Terjaganya Al-Quran dari diubah-ubah. Jadi Quran itu tidak mungkin dirubah oleh orang. 30 juz itu sudah lengkap, sudah final, nggak akan ada tambahannya lagi. Yang nulis kitab ini siapa? Seorang ulama Syiah. Jadi ulama Syiah pun juga meyakini bahwasanya Quran tidak berubah. Kalau ada orang Syiah meyakini Quran berubah, dia kafir. Kalau ulama-ulama mereka yang usuliyun, ya, dan itu adalah mayoritas di Iran, itu mereka beranggapan Quran tidak berubah. Karena kalau Quran berubah berarti ayat yang mengatakan wa inna lahu lahafidhun itu tidak ada. Padahal Allah sudah menjamin wa inna lahu lahafidhun. Baik, kembali ke sini ya. Wa qala fiha, dan dia mengatakan di dalamnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatu, Madinah itu haramun, adalah tanah haram, ma baina airin, antara gunung Air ila Thaurin, sampai gunung Thaur. Ini selatan sama utara, Madinah diapit dengan dua gunung. Kalau timur dan barat diapit dengan dua labah. Labah itu apa? Labah itu dua tanah berbatu hitam yang sangat panas. Makanya kadang Nabi mengatakan Madinah haram antara dua labah, yaitu batas timur dan barat. Kadang beliau mengatakan Madinah haram antara Air sampai Thaur, yaitu batas selatan dan utara. Faman ahdatsa, maka barang siapa yang melakukan perkara baru atau perkara bid'ah, fiha, di dalam Madinah, hadatsan, dengan suatu bid'ah, au awa muhditsan, atau dia memberi tempat kepada orang yang melakukan bid'ah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in,
maka wajib atasnya mendapatkan laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Malaikat itu artinya apa? Rusul, para utusan. La yaqbalullahu minhu, Allah tidak terima dari orang tadi yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat, sarfan wala adlan, amal wajib maupun amal sunnah, atau amal sunnah maupun amal wajib. Wa man idda'a, dan barang siapa yang mendakwakan diri ila ghairi abih, kepada selain bapaknya, au tawalla, atau berwala ghaira mawalih, kepada selain maulanya yang memerdekakannya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain, maka wajib atasnya laknat Allah dan malaikat dan manusia semua. La yuqbalu minhu sarfun wala adlun, tidak diterima darinya amal wajib maupun sunnah. Wa dhimmatul muslimina wahidah, dan perlindungan dari muslimin itu satu. Maksudnya satu gimana? Yas'a biha adna